Orang bilang gue ngelawan arus. Iya. Dan lu nyadarin lu ngelawan arus. Iya, tapi kan yang gue lawan arus yang baik. Yang gue bawa arus yang baik. Kalau gue dibenci sama orang, gue dicaci sama orang, termasuk orang sekitar gue. Tapi kalau dasarnya itu positif, gue rela. Anjay. Astagfirullahaladzim. Apaan? Jangan ngomong kayak gitu, Bang. Kenapa? Karena gue lagi bahas ini nih, nanti hasilnya itu bakal gue kasih tahu semenjak part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Apa sih lu? Lu mau bikin skripsi? Enggak lah, gue gini Bang, gue tuh miris kalau ada anak ngomong anjay, terutama kalau sampai ini dilihat sampai anak kecil ya Bang. Gitu, karena ternyata bener sampai usia 5 sampai 10 tahun tuh ada anak kecil ngomong anjay. Iya. Bahkan sampai lagu Balonku Ada 5, ada nggak sih kalimat anjay? Ya gue lihat tuh videonya kan lu kirim ke gua. Yeah. Jadi dia nyanyi nih, balonku ada 5 anjay. Nah, gitu. Nah lu mirisnya di mana? Mirisnya gue gini Bang. Dalam teori psikologi, ketika kita mengajarkan sesuatu ke anak, dan itu nanti anak sudah memori jadi sebuah habit, dan suatu saat dia gede, dia tahu ternyata kalimat-kalimat itu buruk. Anak itu akan relearn. Belajar ulang. Karena, yang biasa gue lakuin ini ternyata buruk diterima di masyarakat. Itu susah banget. Tahan dulu. Anjay ini buruknya dari mana? Nah, gini Bang. Ini lu ada main data lu ya? Iyalah. Ini ada sebuah artikel yang diangkat oleh tribunpekanbaru.com. Lu baca sendiri aja deh. Baca dulu. Anjay adalah sebuah ungkapan atau kata yang diperhalus. Dari mana asal atau dari mana mulanya? Itu berasal dari kata, maaf ya, anjing katanya. Yes. Siapa yang ngomong? Tribun. Pekanbaru. Tapi kan belum di uji coba ini, benar nggak? Gua tanyain ke pakar bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia kan? Gue lihat tuh di pakar bahasa Indonesia kan? Dari liputan ini ternyata dalam berbahasa itu ada namanya simantik dan leksikon. Simantiknya di sini adalah anjay. Simantik itu apa? Bahasa Indonesia deh kita biar. Ini bahasa Indonesia. Jadi simantik itu sesuatu yang disampaikan. Ini kalau salah koreksi ya. Sesuatu yang disampaikan, tapi ternyata ada makna lainnya. Contoh. Kayak hiperbola gitu, bukan? Kayak sejenis gitu, bukan? Arti sesungguhnya. Sesuatu yang disampaikan tapi bukan arti langsung sesungguhnya. Oke. Anjay tadi. Anjay. Ditarik, simantik. Ditariknya ada leksikon. Itu arti sesungguhnya. Leksikon ini arti sesungguhnya? Ya. Menurut tafsirannya narasumber, kalimat anjay ini simantiknya, leksikonnya adalah, maaf ya, anjing. Anjing. Berarti secara langsung, lu ngomong anjay sama dengan ngomong anjing. Iya, that's it. Secara tidak langsung. Tidak langsung. Tinggal bagaimana kita ngomongnya. Betul. Anjing itu nggak ada yang salah. Anjing itu makhluk hidup juga. Iya. Kakinya 4. Anjing kalau salahin terus dia juga bisa. Jadi sapi ntar. Nah, masalah gini. Kalau sesuatu yang sudah terbiasa anak kecil ini, takutnya nanti ngomong gini. Kamu, Densu, anjay ya kamu. Betul. Lu nggak kenal sama nih orang. Iya. Pantas nggak? Nggak pantas. That's it. Ya kalau artinya anjing. Cuma kan anak kecilnya kagak tahu itu artinya apa. Makanya karena ada fenomena ini, gua tanya ke pakar. Ternyata jawabannya hampir sama seperti itu. Nah poin daripada lo ngebahas tentang anjay itu apa? Karena kan banyak kali orang yang protes. Maksudnya, lo ngapain sih hal kecil lo lebay-lebayin? Itu kan anjay, biasa gitu loh. Memang artinya anjing, cuma kan itu halusnya. Memang artinya anjing, berarti secara langsung lo menyadari juga kan? Iya. Anjing. Iya, dari sini gue dapat edukasinya. Emang arti anjing, kalau lu nggak ngangkat ini, orang juga nggak akan tahu artinya apa. Mungkin anak-anak kecil di luar sana juga nggak ngerti. Poinnya lu udah dapet nih. Artinya, oh iya, anjay itu artinya anjing. Artinya kita menggunakan itu berarti mengandung unsur kasar gitu loh. Tapi kan kalau diplesetin kan jadinya nggak kasar, kan halus ceritanya. Tapi tergantung Bang. Kalau lu dikatain sama orang waktu itu plesetan, lu terima emang? Kalau gue sih masih terima-terima aja. Kalau orang lu nggak kenal, tiba-tiba langsung ngomong kayak gitu? Ya itu aneh, Pak. Aneh. Bukan masalah lu ngatain dia. Lu manggil dia aja, woi, gitu kan juga aneh gitu. Nah, udah aneh, ada artinya lagi kasar. Berpeluang kan lu nggak terima. Iya. Berpulang juga lu bawa ke ranah hukum. Berpulang juga lu emosi. Bisa emang kena pasal? Nah, nanti ada di penjelasannya di gua. Di YouTube gua. Di YouTube lo. Itu nanti bisa kena pasal. Jadi orang kalau mau tahu itu bagaimana?
Maksudnya? Misalnya, gue kalau ngomong ini gue bisa kena pasal ini gitu. Ya nanti ada Ya, berarti hampir semua dong kita kena pasal. Maksudnya? Ya kan banyak orang pakai anjay, sini, situ, sini, situ. Ya tergantung orangnya yang diomongin itu terima apa enggak. Oh, kalau orang yang nggak diomongin ini, yang diomongin ini nggak terima, dia bisa nuntut gitu? Ya bisa dong. Ada kan? pasalnya? Ada. Oh. Kalau nggak salah ya, Iya. dari apa yang gue tangkap itu bisa masuk ke ranah hukum. Karena saya nggak terima dikatain itu. Karena di artian saya ini kayak gini dan aku nggak kenal orang itu. Kalau secara langsung ya. Kalau di media sosial itu bisa UITE. Oke, Gitu. UTE. Ya. Nah, kalau sekarang itu masuknya bisa dianggap nggak sih kalau masuk ke pasal pencemaran nama baik? Bukan ya? Perbuatan tak menyenangkan. Perbuatan tak menyenangkan. Kalau diomongin tapi itu ya. pasal karet. Ya justru karena ini pasalnya juga masih banyak aspek-aspeknya. Kenapa kita harus menggunakan aspek ini untuk peluang jadi ngomong jadi ranah pidana? Oke, udah deh. Lebih baik nggak usah kan? Iya, gue udah nangkep deh. Nah ini gue mau nanya nih, di sini banyak banget dari gue bukan nanya nih. Ada yang mau tanya nggak ke Lutfi? Ada yang nanya. Kata lu siapa sih sebenarnya? Gua itu anak Semarang, Bang. Iya. Terus 2014 gua terjun di entertain. Oh, masuk apa lu? Awalnya dulu Elemen 2013. Oh, lu Gua anak Elemen. perwakilan Jawa Tengah. Oke. Juara 1 Jawa Tengah. Masuk masuk ke nasional grand final, terus mulai iklan, mulai FTV dari 2014 sampai sekarang. FTV. Ya memang jujur aja dari dulu memang gua makan dari entertain, dari syuting. Tapi nggak sekelas kayak abang gitu. Belum lah. Belum. Ini kan habis Anjay ini menuju ke sana tuh. Amin, insya Allah. Berarti lu emang sengaja nih kayaknya lu bikin Anjay ini. Ya kalau dibilang Jujur. sengaja, bilang Jujur sengaja lu, ya. Ya sengaja lah, karena apa? Karena ada fenomenanya. Oke. Ini koreksi gue nih ya. Ya. Lu ngelihat fenomena Anjay ini udah banyak sekali terjadi di masyarakat, termasuk kenanya ke anak-anak. Artinya, lu menangkap peluang ini menjadi sebuah konten. Ya, edukasi. Konten edukasi. Yes. Berarti lu tahu ini konten nih. Oh iya dong. Oke. Berarti dari sini lu melihat ada konten yang bisa mengedukasi kepada masyarakat. Betul. Oke. Pertanyaan gue adalah, kenapa akhirnya bisa jadi viral? Nah itu gue juga nggak tahu, Bang. Lu nggak tahu apa lu pura-pura nggak tahu? Nggak tahu gue, Bang. Gue bikin ini tuh nggak expect untuk viral. Gue bikin Apa ini. di kepala lu waktu pertama lu bikin? Gue ngeliat nih ya, Iya. di TV, jebret, ada yang ngomong gini, waduh, TV bisa ngomong kayak gini nih. TV itu segmennya bisa seluruh kalangan. Wah, bentar lagi pasti ada anak kecil nih yang ikut-ikutan. Iya. Kalau contoh ya, mungkin ada YouTuber yang dulu, Atta Halilintar bilang, siap. Iya. Anak kecil ikutan siap, is okay, karena Iya. artinya adalah siap. Iya. Lah anjay, di pikiran gue, wah, menurut gue anjing. Gue cek di berita, wah anjing bener. Gue tanya ke pakar, anjing bener. Setelah tidak langsung, berarti kita ngajarin anak kecil, ayo kita kenal cara ngomong anjing yang halus. Oke, gue nangkep nih sekarang. Jadi artinya, lu melihat ini adalah satu fenomena yang bisa memperburuk bahasa daripada generasi-generasi penerus Selanjutnya, bangsa. yes. Oke, tapi kan sebenarnya udah banyak yang kayak begitu kan? Iya. Udah banyak, bukan cuma Anjay dong. betul. Ya? Oke, lu ngelihat si Anjay ini kesempatan buat lu nih, jadi konten nih. Betul. Setuju dong? Setuju. Nah, konten ini tapi arahnya mengedukasi. Betul. Berarti lu dapet nih edukasinya. Alhamdulillah. Udah dapet nih? Dapat. Orang akhirnya ngerti nih, hampir satu Indonesia mungkin udah ngerti nih. Ya. Kalau Anjay itu sebenarnya artinya anjing gitu loh. Dan ketika lu menggunakan kata Anjay itu bisa punya potensi lu kena tuntutan balik secara pasal. Betul. Perbuatan tak menyenangkan. Betul. Gitu. Nah, kalau itu lu udah dapet semuanya, poin utama gua adalah... gatal. Ya nggak apa-apa, lu garuk aja. Poin utama gua adalah, sekarang nih ya, lu bikin sebuah konten, tujuannya kan mengedukasi. Tapi kan ada motif. Motifnya adalah lu pengen mengedukasi orang-orang supaya lu tahu nih Anjay ini nggak bagus. Oke. Kita udah tahu nih. Iya. Terus apa? Terus apa juga salah gua? Nggak ada. Ya udah. Salah gua apa? Ya juga sih. Pertanyaan gini, Bang. Kenapa lu bahasnya baru sekarang? Gua balik. Kenapa lu dari dulu nggak bahas? Gak kepikiran? Iya nggak ada masalah itu. Iya nggak kepikiran. Iya, gua kepikiran. Lu kepikiran reason lu hanya sebatas konten atau emang lu se-care itu dan sepeduli itu dengan generasi kita? Oke. Itu dua hal yang berbeda bagi gua. Yang pertama, itu sebagai pembelajaran buat gua sendiri. Iya. Karena gua juga, jujur aja, gua manusia berantakan. Iya.
gue pernah melakukan sesuatu dari ucapan yang nggak baik, perbuatan yang nggak baik, tapi mungkin dengan saatnya ini gue belajar, oh gue jadi tahu. Oke. Dan gue, ini adalah bentuk sebuah apresiasi gue kepada bangsa Indonesia ini. Iya. 75 tahun kita merdeka. Iya. Kita harus jaga bangsa kita dari bangsa kita sendiri. Senasionalisme itu loh dari dulu. Ya, I wish. Apa bentuk nasionalisme? Ya salah satunya ini, gue ngajarin sesuatu yang positif. Oke, itu gue setuju. Ini kalau lo tanya gue edukasinya udah dapat bang, udah. Udah. Orang udah tahu, udah. Oke. Orang akan lebih berhati-hati, ya. Ya. Tapi kita mau nanya tentang lu nya nih sebenarnya. Lu berangkat dengan konten atau lu berangkat dengan, wah, gue emang sepeduli ini sama bangsa kita nih, terutama anak-anak kecil yang lu pointing itu, bahwa anak-anak ini nanti tumbuhnya nih bang, dia akan menggunakan bahasa-bahasa yang salah. Ya. Oke, itu terbukti dari 2009 bahkan lebih lama lagi. Sebenarnya kalimatnya udah keluar bang. Iya. Tapi nyatanya sampai 2020 masih kepake. Karena mungkin orang nggak berpikiran ke arah situ. Dan gue berharap nih 2021 mungkin nggak akan hilang tapi berkurang. 2022 berkurang sampai akhirnya orang, oh oke, karena ini udah jadi edukasi, janganlah kita ngomong kayak gini. Oke. That's it. Oke. Yang kedua konten. Berarti yang kedua konten? Iya dong. Nggak dibalik nih? Enggak dong. Yang pertama edukasi dulu, dikemas dari konten. Yang pertama adalah peduli dulu, dikemas dengan konten edukasi. Yang ketiga menghasilkan. Kalau menurut gue nih, sorry nih ya. Menurut gue konten dulu. Oh salah. Karena kalau konten dulu ya, gue akan bikin sesuatu dulu sebelum ini. Oke. Bukannya udah? 2014 gue cuman asal ngupload video. Iya, tapi belum banyak penontonnya. Belum ada. Karena gue pakai HP doang. Lu mencari penonton. Mencari penonton untuk melihat edukasi gue. Betul. Oh, edukasinya udah bener. Semuanya udah bener. Yang gue mau gali ini sebenarnya lu beneran peduli. Abis lu di sini. Ini dicurhat bang ini abis. Oke. Kalau lu bilang peduli ya nyatanya gue sekarang datang 5 narasumber. Ya, itu bentuk dari pengembangan. Ya. Bentuk dari pengembangan. Artinya, wah gue udah masuk ke sini, gue udah diobrolin sama seluruh masyarakat, gue masih punya kesempatan untuk ngembangin lagi karena ternyata mereka ngikutin. Oke. Itu udah strategi lah ibaratnya. Iya. Sebagian betul, iya. Iya, oke. Ini sama-sama fair, enak kok. Nah kemudian awal mulanya lu membuat ini, karena gini loh, Pi. Buat gue pribadi nggak masalah kok konten. Kalau gue nggak tahu kalau lu kemudian dicap orang, oh lu konten. Kan banyak tuh pasti, konten lu, ya kan, konten lu, konten lu, konten lu. Lu ofensif nggak dengan itu? Enggak, tapi kan ada manfaatnya. Betul. Kalau itu iya, gue setuju. Karena konten itu kan ada yang edukatif, ada yang juga nggak ada faedahnya gitu. Ada juga yang entertain gitu. Nah lu ngelihat konten lu edukatif gitu loh. Tapi akhirnya kemudian konten yang edukatif ini, kan pasti ada awal muasalnya. Yang gue mau tahu itu doang. Tadi kan lu bilang, ya gue peduli sama bangsa gue. Kayak gue nih. Gue bikin konten gue YouTube, basket. Kalau ditanya, kenapa bikin konten basket? Gue pemain basket, gue suka basket. Iya. Gue bikin konten basket. Nah, kalau lu apa? Karena gue anak bangsa. KTP gue Indonesia. Kita semua anak bangsa, tapi nggak ada yang bikin konten karena aja. Nggak kepikiran. Karena nggak kepikiran. Dan sekarang nih, banyak banget yang ikut-ikutan kayak gini. Bahkan pengen ikut-ikutan masuk bahas masalah anjay dari segi yang lain. That's my goal. Ya, itu lu dapet. Ya sudah. Ini baru anjay loh, baru satu aja udah kayak gini. Iya. Belum kalimat yang lain. Ada referensi nggak kalimat apa yang gue? Gak gitu, gak gitu. Ini yang gue mau bahas sebenarnya dari curhatan ini adalah, ini kan sebagai gini loh, ya. Ini kan masalah hal yang nggak perlu dibahas sih sebenarnya. Kita udah tahu lah di Indonesia ada hal-hal yang sebenarnya orang tahu tapi nggak perlu dibahas. Karena sifatnya sebenarnya kalau nggak dibahas juga ini kan baik-baik aja gitu loh. Tapi ketika lu mengangkat ini ke publik, ini jadi bahasan, jadi orang itu jadi tegang. Berasa tegang nggak sih? Tegangnya gimana? Tegangnya adalah karena dia sudah terbiasa bicara buruk? Iya. Termasuk kayak gua nih, ketika lu DM gua, bang jangan pakai kata anjay bang gitu kan, nggak bagus buat ini. Makanya gua kan nanya ke lu, gua bilang, emang kenapa? Lu jelasin sama gue. Make sense. Gue harus bilang itu make sense banget. Cuma masalahnya adalah ketika lu mengangkat ini, itu akhirnya kan jadi riweh. Jadi lu lebih memilih riwehnya daripada mendiamkan itu gitu loh. Riwehnya saat ini berarti secara langsung orang yang menonton terbuka pikirannya. Iya. Itu udah pasti. Ya udah, that's my goal. Udah sampai di situ aja? Iya loh. Terus riwehnya siapa yang mau beresin? Ya kalian yang menentukan. Mau tetap melanjutkan? Oke.
silakan. Nah, oke. Kalau mau berubah, ya lebih baik generasi kita besok kita mati nih bentar lagi, siapa yang nerusin? Oke, gue setuju. Berarti tidak ada unsur paksaan daripada lu bahwa lu berhenti dong pakai kata anjay. Enggak. Dan gini Bang, silakan berbicara tersebut. Kalau memang kalian nyaman dengan hal itu. Iya. Tapi tolong jangan di depan anak kecil. Harapan gua. Itu gue garis bawain. Itu benar banget. Karena akhirnya dia akan meniru hal-hal yang dia tidak mengerti. Ya. Bukan hanya masalah anjay. Banyak. Perilaku pun yang lain. Oke, lanjut. Lalu kita sebagai influencer kalau bisa memberikan sesuatu yang positif. Oke. Kalau dinilai positif. Kalau ternyata dinilai negatif ya udah nggak apa-apa. Nah harapan gua juga para influencer ini setidaknya pedulilah sama bangsa kita selanjutnya. Influencer ini yang gue mau nanya. Si Lut siapa sih namanya? Rasti siapa itu kemarin? Siapa itu? Yang pacaran tuh siapa namanya? Zara? Hah? Iya, Bilar sama Lesti ya. Nah, influencer ini Bilar sama Lesti. Kan lu sempet nyangkut tuh di situ. Nah, yang nyangkutin itu bukan gua. Yang nyangkutin netizen. Gimana ceritanya? Jadi gini, karena mungkin ya, nggak tahu ya, mereka sering ngomong kayak gitu di sosial media, di TV, di YouTube, di Instagram, ataupun secara kehidupannya. Iya. Fenomena ini muncul sampai ke anak kecil. Gue tidak menyalahkan orangnya. Iya. Gue tidak mendiskriminasi dia. Emang mereka ngapain? Mereka ngomong anjay. Siapa? Mereka berdua. Bahkan sampai dinobatkan di salah satu stasiun TV sebagai presiden anjay. Siapa yang nobatin? Ya lu cari aja. Berarti mereka sering ngomong anjay? Yes, sampai TV nggak sensor. Mungkin kalau dibilang dari semua influencer atau public figure yang paling banyak ngomong anjay dia. Mereka? Saat ini ya mungkin. Tapi saat dulu ada lagu yang sebutannya, ada lagu tuh judulnya anjay juga. Oke, lanjut. Nah, akhirnya netizen digiring ke sana gitu. Kira-kira disangkut-sangkutin itu. Apa komentar-komentarnya apa sih? Wah ini, lu nyindir, lu pansos ke mereka ya gitu. Karena mereka sering ngomong itu. Lu pengen menjatuhkan mereka ya? Menjatuhkan dari mana? Lu kenal? Kenal, gue temenan sama mereka berdua sebelum kejadian ini. Terus? Tapi gue WhatsApp sama mereka. Kalau apa yang gue lakukan di luar dikira menyudutkan kalian merasa nggak terima, WhatsApp gue. Sejauh ini belum ada. Tapi ada Instastory tuh apa tuh? Agak nyinggung-nyinggung gitu kayak. Emang gue nyebut nama mereka? Enggak sih, bukan dari pihak merekanya ada Instastory gitu, nggak ada. Jadi lu WhatsAppan? Justru malah dia komen di Instagram gua. Komen apa? Iri bilang anjay. Ah iya. Apa tuh artinya? Nggak tahu gua. Berarti kalau di pikiran gua, Iri bilang anjing. Enggak, bukan itu. Apa tuh? Yang tersiratnya aja. Iri. Itu kan tersuratnya, dia nulis Iri bilang anjay. Ya mungkin dia merasa kali ya. Dia mungkin. Merasa apa? Merasa tersindir. Tersindir. Tapi kan gue tidak menyindir. Salah siapa? Artinya lu tidak lu mengangkat ini secara tidak langsung otomatis lu akan menyindir. Kita boleh bersetuju nggak? Menyindir orang yang melakukan. Secara tidak langsung ya. Bukan hanya dia, everyone yang menggunakan kata anjay termasuk gue. Karena gue ketika gue posting sesuatu terus gue bilang anjay, terus ada yang komen, bang jangan ngomong anjay bang. Lu kenapa? Gue bilang ini ada begini. Dari situlah makanya gue baru tahu nama lu gitu loh. Artinya gue merasa tersindir karena gue menggunakan kata anjay. Bedanya adalah gue meng-cross check langsung ke lu. Emang kenapa sih anjay? Gini. Gue tidak tulis Iri bilang anjay. Gue nggak menulis itu. Gue langsung cross check ke lu gitu loh. Nah, artinya gue pengen tahu. Nah, apakah si Bilar ya nulis ya? Dia juga pengen tahu atau dia ngebalas lu dengan cara seperti itu? Mending lu tanya langsung aja ke orangnya. Nah itu menarik tuh. Iya, panggil aja. Iya. Ngomong aja bang. Iya. Bilar nih, cakep nih Bilar. Karena sebenarnya di sini kita mencari baku hantam ini. Enggak ya, gua nggak ngomong ya. Kalau lu tanya apa motivasi gue ya ini. Tapi ya, kalau motivasi lu gue cukup paham. Tapi sorry to say, lu juga harus bisa bersetuju dengan omongan orang di luar sana bahwa lu punya motivasi lain di balik ini semua. Karena nggak mungkin motivasi lu cuma sekedar hanya mengedukasi orang. Sekarang untuk edukasi sendiri itu bisa datang dari mana aja. Betul. Lu menggunakan base lu sebagai psikologi, S1 psikolog. Oh itu gua as a host. Oke. Kecuali gini gua ngomong, anjay dari segi psikologi seperti ini. Oh itu salah, karena gua belum punya sertifikat psikolog. Oke. Gua panggil narasumber gua psikolog. Oke. Yang ngomong beliau. Efeknya apa? Oh ternyata bisa menjadikan habit dan nanti ketika anak itu terus-menerus bicara seperti itu akan jadi relearn. Iya, jadi sebuah new tradition. Ya contoh gini, orang puasa. Selama hampir 11 bulan dia nggak puasa,
Di salah satu bulan dia puasa di hari pertama pasti berat kan? Karena apa? Karena dia mencoba merilen tubuhnya dia sendiri. Yang biasa jam 5 minum, jam ini minum, tiba-tiba harus berhenti. Berat nggak? Berat. Itu baru sebuah perilaku, belum sebuah habit. Lebih berat lagi, Bang. Sampai situ gue setuju. Cuman akhirnya menjadi viral nggak jelas kayak gini. Akhirnya nggak jelas itu karena menerima apa nggak nerima. Kalau nerima jelas. Iya, kalau nggak nerima sih akhirnya nggak jelas. Kalau posisi yang nerima sih jelas. Cuman ini kan menjadi gede karena ada si pihak Bilar ini sama si Lesti ini kan. Bener nggak? Bener apa nih? Maksudnya jadi blow up itu karena ada pihak mereka juga yang sering menggunakan kata anjay. Ya. Kalau nggak ada mungkin tidak sebesar itu. Mungkin. Iya, Ya. karena mereka punya engagement dan follower gede. Betul. Gitu. Betul. Secara tidak langsung mungkin nggak sih mereka tersinggung? Nggak, dari lu pribadi deh. Secara tidak langsung. Kalau mereka sampai komen mungkin mereka menyadari sih. Tersinggung dong. Kalau tersinggung nggak tentu, Bang. Bisa jadi dia menyadari. Mungkin. Kita menyadari kalau itu benar. Kalau yang apa yang gue omongin benar. Tujuan gue benar. Cuman jatuhnya adalah yang mereka mungkin tidak setuju adalah cara lu yang kayak gini. Loh, kan ini caranya jelas, pakai narasumber. Iya sih benar. Ya terus? Artinya mungkin ketika akhirnya ada hal seperti itu, lu langsung ke mereka aja ngomong. Apa mungkin nggak? Langsung sama mereka ngomong. Apa abis ini gue teks dia? Bisa. Jangan pakai lagi karena kayak gini Nggak, gitu. Nggak perlu juga lu ngasih tahu dia jangan pakai lagi. Maksudnya lu kan berteman. Dan kemudian ada polemik seperti ini. Netizen akhirnya kesannya mengadu domba kalian berdua. Kenapa kalian nggak selesaiin? Maksudnya nggak kok, gue ngobrol sama dia baik-baik aja. Kalau gitu kenapa nggak mereka berpikir lagi secara dewasa kalau ternyata ini ada impact-nya? Kenapa gue harus jelasin? Kan mereka udah dewasa kan? Menurutmu mereka tahu nggak kalau ini ada impact-nya? Ya buktinya ada anak kecil ngomong. Ya. Sekarang keluar. Tapi kan belum tentu dari mereka asal muasalnya. Tapi ada salah satu lagu yang mereka ucapkan. Mau lihat videonya? Udah sih, gue udah lihat sih itu. Ada lagu yang dia ucapkan, diikuti sama persis, intonasinya, lagunya, sampai dengan anjaynya disampaikan juga. Ada anjaynya dalam lagunya? Ada. Oke. Dia nyontoh siapa kira-kira? Secara tidak langsung yang gue nangkep lu ganggu karya orang sih. Karya? Iya. Kok bisa? Itu karya dong. Karya. Lagu itu kan karya. Betul. Oke, tuh Tokopedia tuh. Lagu sponsor ya. Iya. Ini gua loh Tokopedia. Lagu itu kan karya mereka. Secara tidak langsung lu mengganggu karya mereka dengan secara tidak langsung ya. Gua ngomong secara tidak langsung dengan lu mengeluarkan konten ini. Iya nggak? Bukan. Lagunya bukan ada kalimat itu, bukan. Oh, di lagunya nggak ada kalimat. Bukan. Jadi lagu memandangmu diplesetin sama yang sini, denger anjay. Siapa yang ngomong anjaynya? Ya lu lihat aja di YouTube. Orang lain kan? Siapa? Dia, mereka berdua ini. Oh, aneh juga ya. Iya. Oh, bercanda. Canda mungkin. Bercanda. Ini diikutin sampai anak kecil, sama persis plek. Oh, karena mereka seorang public figure. Ya. Dan lu tidak bersetuju dengan hal itu. Karena kalimatnya itu, coba memandangmu. Siap, enak kan? Enak dan baik. Anak kecil mau ngikutin, siap. Artinya siap. Iya sih. Coba, memandangmu. Lain kata apa? Mantap. Enak kan? Iya. Diikutin anak kecil? Boleh nggak? Boleh nggak gue bilang kalau dari pihaknya Bilar lah ya. Dia ngerasa kayak, lu lebay sih. Maksudnya hal kayak begini nggak usah lu gede-gedein. Ya boleh-boleh aja, tapi juga kalau edukasi dibilang lebay, bangsa kita rusak, Bang. Itu juga setuju. Coba kalau misalnya gini, edukasi lo bilang lebay, kasihan pahlawan tanda jasa kita, Bang. Guru-guru dari SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Lo bilang lebay? Nggak ada Densu yang kayak gini. Gue setuju. Ada nggak sih indikasi orang kepengennya, lu jangan bahas ini deh, karena ini nyinggung idol gue. Tentunya banyak. Banyak ya? Tentunya banyak. Banyak. Dan ini bukan cuman ini ya, gue edukasi. Masih banyak yang lain. Channel YouTube gue ya. Ini atau ada referensi lain nggak? Ini berat nih, ini kalau kayak gini jadinya berat nih. Sekarang kedepannya nih ya, kedepannya, lu bakal menjadi seorang yang disorot. Terbukti dari datanya ya kan, viewer lu tiba-tiba membludak, yoi kan? Impressionnya mau tahu nggak? Impressionnya berapa? 78 juta. 78 juta. Ini kalau mau endorse sekarang waktunya. Pertanyaannya. Murah kok lu. Pertanyaannya, gue dapet nih komentar orang. Bang, dia nyari endorse doang nih bang. Oke. Lu nyari endorse doang,
emang tujuan lu ke sana? Apa lu memanfaatkan itu? Oke. Itu side effect sih menurut gua. Oke. Kalau gua nggak kayak gini juga side effect-nya nggak ada. Mm-mm. Kenapa nggak gua ambil, gua terima? Mereka juga memasangkan iklan di gua. Kalau mereka laku ya mereka yang berkah. Gua membantu mereka dan harga gua nggak mahal. Boleh dicek. Iya. Tunggu. Ini menarik deh. Lu bikin konten, whatsoever the content kita udah obrolin ya. Benar salah biar orang lain lah yang ngomong, tentuin. Tapi sebelum orang lain, menurut lu bener nggak? Kalau secara edukasi yes. Yes kan? Ya, that's it. That's my goal. Secara edukasi, lu dapet edukasinya. Gue udah bilang dari tadi, secara edukasi lu dapet. Tetapi secara pro kontra yang beresinnya siapa? Kenapa harus diberesin? Kan edukasi, bukan jadi kasus. Kecuali ini ya bang, gue datengin saksi ahli karena gue di persidangan. Ya. Contoh kasusnya Jessica Mirna. Ada saksi ahli siapa, yang tujuannya adalah menang dan kalah. Ya. Kalau ini kan gue tujuannya bukan menang dan kalah. Tahu atau tidak tahu. Ada chance nggak bisa jadi kasus? Karena gue nggak menjadikan kasus kok. Tapi akan jadi kasus ketika ada orang yang nggak terima bicara gini. Densu, anjay lu. Lu nggak terima. Karena lu katain anjay. Karena lu tahu artinya ternyata anjing. Itu jadi kasus yang berbeda. Berarti si Bilar ini bisa lu kasusin. Karena dia nggak ngatain gue kok. Dia tulis kan di komen, Iri bilang anjay. Gue bukan ke situ tujuannya. Enggak, secara tidak langsung bisa. Ya itu kan menurut lu ya. Menurut lu enggak? Menurut gue nggak akan menjadikan itu. Iya, bisa enggak? Gue nggak nanya. Menurut gue nggak akan menjadi. Itu kan keputusan lu. Iya. Bisa apa enggak? Lu aja yang nilai deh. Lu nggak mau jawab? Enggak lah. Ya ngapain? Karena tujuan gue bukan itu. Iya, gue ngerti. Di sini kita udah nangkep nih. Tapi sebenarnya kemungkinan itu bisa kan? Bisa. Ya udah, lu jawab sendiri. Ngapain lu harus tanya? Oke. Ini gue agak miring dikit nih. Endorse-nya ini lu gunakan untuk konten lu. Lu nggak ngerasa harga diri lu sebagai seorang yang membuat konten edukatif, kemudian akhirnya tercoreng. Karena kan niat lu akhirnya jadinya nggak tulus. Bukan masalah nggak tulus ya. Kalau nggak tulus, gue akan setengah hati dalam satu sisi doang. Karena gue bahas sampai spesifik dari sudut pandang manapun, menurut gue itu adalah tulus. Apanya tulus? Kan lu mau mengedukasi. Tulus, artinya kan lu nggak ngambil pamrih dong dari situ. Endorse itu kan pamrih lu. Oh bukan, itu satu hal yang beda bang. Contoh gini. Bang, gue mau bikin edukasi nih ke lu. Lu bayar gue ya. Ya. Itu baru pamrih bang, bagi gue. Tapi kalau gue bilang seperti ini, terus banyak orang, tolong dong promoin punya gue. Oh ya udah, saya promoin. Iya. Salah gue. Kalau emang salah, berarti selebgram nggak boleh terima endorse. Salah sih enggak. Lu menerima endorse tuh nggak salah, itu hak lo. Timingnya. Timing. Emang gue tahu bakal segede ini? Ya lu juga nggak tahu. Iya, kecuali nanti kalau gue booming, gue akan ngeluarin endorse ya harganya sekian dari awal. Ya itu beda cerita. Itu udah ketahuan kalau lu udah berstrategi dari awal. Ya ini kan enggak kan? Ngalir aja. Berarti lu dari awal nggak ada strategi nih? Nggak ada. Ada dong, nggak mungkin. Nggak ada gini, nggak ada. Gimana ceritanya? Nggak ada. Sekarang gue nih, gue bikin konten nih. Bentar. Oh, I know. Nih fair-fairan deh, gue bikin konten. Ya. Tujuan gue adalah mau nyari viewer. Ya. Supaya exposure gue naik. Ya. Exposure gue naik, produk masuk. Salah emang? Nggak salah. Ya udah, kenapa harus dibahas? Berarti arah lu sama nggak? Side effect-nya. Berarti dari awal lau tahu. Lo itu side effect, kan gue nggak tahu bakal viral. Itu mah bukan side effect, itu sebuah otomatis terjadi memang. Ya berarti nggak masalah juga. Nggak ada masalah. Kalau masalah itu nggak ada masalah. Kita sama-sama setuju nggak ada masalah. Lu mau cari nafkah dengan cara apa seperti apapun itu nggak ada masalah. Konten atau apapun itu nggak ada masalah. Gitu loh. Tapi yang orang bahas itu kan berarti lu harus bisa mengiyakan juga kalau lu emang nyari endorse. Gua menerima endorse, bukan nyari. Lu nggak nyari endorse? Nerima. Terus lu ngapain bikin konten? Gua nerima. Terus ngapain lu bikin konten? Karena gue mau edukasi. Iya, lu mengedukasi dapat. Tapi kalau misalnya sekarang edukasi lu nggak ada yang nonton? Ya udah. Tapi nyatanya banyak yang nonton. Iya benar. Tapi kan lu nyari-nyari. Awalnya nggak banyak yang nonton. Lu nyari-nyari mana kan yang banyak dari nonton. awal nggak nyari endorse. Dari awal lu nggak nyari endorse, tapi lu nyari penonton. Tapi gue nerima. Lu Beda dong. endorse. Beda. Satu hal nih. Lu nyari sama lu nerima. Sama-sama ngambil, tapi motifnya beda. Betul. Kalau nyari, bawa-bawa dong. Betul. Kalau nerima, lu datang gue bantu. Betul. Ya udah, itu aja. Berarti tujuan mulia lu deh, lu mau ngedukasi orang. Ya. Oke.
itu mulianya ya. Ini karena pasti akan kedepannya lu akan ditelusuri terus nih. Pasti track record lu, bener gak nih orang mengedukasi, iya kan? Bener dong, lu udah paham itu belum? Dan itu juga gue pernah kepleset ya ngomong sorry Jing, gue ngomong canco. Gitu. Tapi itu sebelum gue belajar mengenai makna dalam sebuah bahasa. Apa kita harus menjadi seseorang yang baik dari dulu untuk bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk yang baik? Nggak ada di dunia ini, Bang. Betul. Mungkin cuma Nabi sama Rasulnya. Betul. Ya kita sama-sama manusia. Kalau kita dulu pernah buruk, kita jelek, kita pengen berusaha terbaik, memberikan sesuatu yang baik. Kalau itu dibilang salah, sorry buat guru-guru, kalian akan dipandang salah. Betul. Jadi di sini gue udah nangkep nih. Lu pengen mengedukasi kita bahwa penggunaan kata anjay itu sebenarnya nggak baik. Ya. Pilihannya ada di kalian. Kemudian dia menjadi besar karena ada banyak faktor nih. Yang ada kita ngobrolnya ada Bilar, ada Lesti, ada siapa, ada netizen segala macam. Artinya lu sendiri pribadi tidak akan melakukan atau menggunakan kata itu di publik ataupun di sosial media. Ke depan. Yes. Lu posting salah satu, ini dari netizen, lu posting salah satu dari kalimat gue yang di podcastnya Deddy Kobuser. Ini gue bukan nyerang lu nih. Fuck them. Ya, fuck them. Gimana tuh? Sorry kan? Lu ngomong sorry kan? Iya, sorry. Fuck them. Iya, gue ngomong sorry, fuck them. Bener? Ya bener lah. Setelah lu menyadari, setelah lu tahu. Karena ada kata sorry. Yes. Berarti kalau gue bilang sorry ya, anjay. It's okay. It's okay. It's okay dong. Itu tapi tidak menjadi kasar gitu? Enggak. It's okay. Secara langsung lu menyadarin, tapi lebih baik tidak. Oh. Iya, gue nangkep. Nadarin nggak lu? Ini jadi mind blowing juga ya. Iya, gue nyadarin kan? Gue pak. Anggap gue plesetin. Apa tuh? Anjar. Kasar nggak? Kita harus cek dulu. Anjar nama temen gue, nama orang, namanya bisa aja. Cek kan? Itu cek juga nggak? Ya gue cek. Ya udah. Anjar. Ya. Nggak apa-apa dong. Di hati kecil lu ngomong anjar tuh apa? Anjing? Nggak ada. Ya kalau lu nggak ada dan jadi lu nyaman dengan artinya hari ketika gue ngomong sampai hari ini ketika gue ngomong anjay pun gue nggak ada di hati kecil gue bilangin lu anjing. Tapi lu tahu artinya apa? Tahu. Apa? Ya anjing. Ya berarti secara langsung lu menyadari kalau artinya anjing. Iya, tapi gue nggak bermaksud untuk ngasih tahu lu tuh anjing. Lu anjing, gue mau bilang anjay. Lu anjay. Buat gue tuh masih di kepala gue ketika gue ngomong anjay. Keren. Oke. Keren. Boleh dong. Boleh. Tapi kan tidak untuk ngatain orang. Gue nggak ngatain, tapi kan di hati gue bilang anjay keren. Dan gini Bang. Si Bilar pun mungkin seperti itu. Ketika dia ada nyanyi, dia bilang anjay keren mungkin maksudnya. Betul. Dan gue tidak bilang kalau gue bahas ini gara-gara sorry ya, bukan karena Bilar. Yang gue bahas adalah kalau sampai anak kecil ataupun orang di bawah umur ngatain temennya, Densu, anjay. Apakah lu tahu benaknya dia menggunakan kata tadi lu ada dua formula tuh. Iya. Apa tuh tadi? Leksikon sama semantik. Cara penggunaannya dong. Yang menerima, yang mendengarkan, kalau itu nganggapnya anjing, dia masalahnya. Ya salah yang denger dong. Loh, tapi kan juga berhak dia untuk membawa ini ke ranah yang benar. Oh, itu juga benar. Ya udah. Artinya secara dasar kata itu dia bisa gunakan. Iya, berarti kalau gini, Densu, mantap lu. Lu bakal terima apa nggak terima? Cari. Ya terima lah. Gue mau tuntut dia nggak mungkin kalau secara tata bahasa Indonesia. Ya udah, berarti kan berpotensi, berpeluang. Kenapa kita harus menggunakan kalau itu berpotensi dan berpeluang? Coba kita ganti bahasa lain. Ribet jadinya, Pak. Kenapa ribet? Lu mau bikin ribet semuanya jadinya. Orang-orang tuh yang udah biasa aja lu jadi ribet sendiri. Lah karena takutnya ada orang yang nggak terima karena dia nggak tahu. Kalau lu mungkin nggak ketemu gua kayak gini nih, mungkin lu nggak akan tahu. Bukankah masalah itu emang udah ada dari zaman dulu? Tapi apakah lu tahu kalau misal lu bisa dituntut dengan ngomong sorry ya, wah Densu ngehina gua nih, anjay lu Lutfi. Karena kalau jadi kayak begini, jatuhnya setiap orang yang diomong anjay berasa dihina. Padahal tadinya orang tuh pikir, keren, mantap. Iya loh. Lu harus sadarin itu, ada efek daripada itu juga. Tapi kan positif. Iya, tadinya nih gua sama teman gua nih. Bro, anjay. Dia nangkepnya, keren, mantap. Semenjak lu mengedukasi dengan kata anjing, mereka nangkepnya, gua dibilang anjing. Bisa jadi begitu loh. Itu side effect-nya. Side effect. Lu sampai ke sana nggak mikirnya? Sampai. Gue mencegah supaya tidak ada orang yang melaporkan hal ini gara-gara anjay. Emang lu dari divisi kepolisian ngapain mencegah orang? Bukan. Berarti secara langsung gue sudah dinobatkan menjadi sebuah influencer. Yoi. Bener nggak? Karena banyak orang yang melihat. Berarti
goal lu tercapai deh. Ya influencer kan. Yoi. Yang gue berikan hal yang baik. Iya baik, gue setuju baik. Ya udah. Segini loh, baiknya itu dapet. Caranya ini loh. Caranya Yang apa? orang permasalahin caranya. Caranya apa coba? Kenapa Gue datengin narasumber. Salah. Nggak salah sih Ya. sebenarnya ya. Yang bilang baik atau buruk, narasumber juga mengiyakan. Iya bener juga sih. Apanya ya jadinya ya? Kok jadi nggak? Karena Nggak gini ini bang, ya? karena lu Iya. mungkin akan menggunakan itu lagi. Kalau lu nggak akan menggunakan itu lagi, nggak akan jadi masalah. Kalau gue sih pribadi gue gak ada masalah. Ketika gue sekarang gini, gue be fair sama lu, gue ngobrol sama lu di sini. Ketika lu bilang, lu tanya sama gue bang, lu kira-kira kalau sudah mengetahui ini artinya anjing, kira-kira lu pakai nggak kata-kata itu? 50-50. 50-50. Artinya bisa gue pakai, tapi tidak di publik. Yes. Gue pakai akan lebih ke personal, gitu lah. Kelompok tertentu. Apa itu tujuan lu seperti itu? Ya, I wish. Karena terbukti sudah di ada televisi. Berarti kan secara tidak langsung kita dipaksa untuk menjadi bagian kelompok itu. Oke, jadi yang lu ingin bicarain bahwa anjay ini jangan dipakai di ruang publik. Yes, it. Sampai Betul. titik itu aja. Iya dong. Di sosial media. Iya dong. Karena kan ada orang yang bukan dari bagian kelompok lu. Lu pengen mengingatkan kepada individu itu bahwa lu bisa kena masalah lu nanti. Yes. Tujuan lu semulia itu. Iya. Kalau itu lu terima seperti itu, Oke. Endorse-nya? gue terima. Buat gue bagi-bagi ke teman-teman tim, Nggak ada salahnya juga. gak ada salahnya. Masalah lu sama pihak Gue bayar ketiga? pajak, bayar. Bayar pajak, bener. Masalah lu sama pihak ketiga? Pihak ketiga tuh siapa ya? Ya, si Bilar, si Lesti, atau siapapun Lah kan gue tersinggung. gak menyindir dia. Emang kita ngomong kayak gini nyindir dia? Kalau dia menggunakan itu ya lebih baik kalau dia melihat ini sebagai edukasi jangan pakai. Kalau mau masih pakai ya silakan. Tapi alhamdulillah stasiun TV, gue harus sebut ya, Trans TV gue salut. Dia ngeblur loh. Iya, akhirnya jadi ngeblur. Dia ngeblur loh. Karena itu memiliki arti yang kasar gitu ya. Ya, I Selama don't ini know. belum terjadi. I don't know. Lu nggak ngerasa jadi ribet nggak sih? Enggak lah, ngapain harus ribet? Yang ribet itu orang yang menolak tapi mempermasalahkan. Kalau menolak udah nggak usah dipermasalahin. Kalau lu nolak cukup lu, oh oke, berarti kayak gini. Udah gue mau pakai, ya udah urusan lu. Ngapain lu harus ngehujat gue lagi? Dari situ lu bisa ngelihat kedewasaan seseorang juga jadi dalam menerima Iya dong. sebuah itu. Betul. Kedewasaan seseorang itu bisa dilihat ketika kita diberi sesuatu yang positif, dia menerima, itu dewasa. Kalau dia tidak menerima, dia cukup diam dan memahami. Kecuali yang gua kasih tahu adalah sesuatu yang buruk. Iya. Ayo bang, kita ngomong anjing yuk. Lu nggak terima, lu protes. Iya. Dewasa. Iya. Lu ngikutin. Yang ada di pikiran gue sekarang ya. Ini kan lu kena begini, gue lihat di sosial media lu itu ada puluhan ribu komentar yang nggak enak tuh. Impact nggak sih ke orang-orang terdekat lu? Lu punya pacar? Ya. Pacar lu, gue denger anak public figure juga. Gimana tuh impactnya? Ini perdana gue ngomong nih. Iya. Beneran nih. Nggak apa-apa ngomong aja. Ini kan masalahnya kan, makanya gue bilang sama lu. Semua orang yang melihat gue bisa berubah kayak gini, menjadi sesuatu yang berusaha untuk lebih baik, awalnya kaget. Karena dia tahu dulunya gue seperti apa. Mereka menyadari, ngapain sih lo kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sempat terikut menjadi orang yang tidak terima dengan kondisi yang gue bawa ini baik. Setelah dia tanya, tujuan gue ini loh. Gue gak Mengedukasi. tahu umur gue sampai kapan. Tapi sebenarnya gue punya prestasi dalam diri gue. Gue berubah diri gue mengajak orang banyak untuk berubah. Kalau ini dibilang mulia, alhamdulillah. Kalau ini tidak dibilang mulia, gue tidak mengharapkan itu. Ya, ya. Ini lu ngomong Awalnya ke nggak siapa? terima. Lu ngomong ke siapa? Ke pacar gue. Pacar lu? Iya. Awalnya dia juga nggak bisa terima. Awalnya nggak terima karena kebawa-bawa. Iya udah pasti lah Pak. Tapi kan gue bukan seorang narapidana. Ya. Gue bukan seorang pencuri. Betul, Kenapa harus malu? betul. Itu gue setuju sampai situ. Tujuan gue baik kan? Relatif. Yang lu tadi bilang, Edukasinya iya, ya udah. impact-nya tidak. Impact-nya tidak. Namanya edukasi itu bisa diterima dan tidak diterima. Setuju. Setuju. Kalau gue edukasinya buruk, Bisa jadi baik, bisa jadi tidak. sama kan? Tergantung masyarakat kita mau melihatnya seperti apa dan jalannya akan kemana. Iya. Ketika lu ngomong kayak gitu ke pacar lu, responnya dia gimana jadinya? Ini baru pacar lu, belum ibunya. Yang lebih ini lagi. Gue sedih bang, sumpah bang.
Ini lu nggak acting ya? Enggak. Lu jangan acting di sini. Di sini nggak ada tempat acting, bro. Enggak ada acting itu. Gue aktor, gue tahu kalau orang acting atau enggak. Jadi gini bang. Itu gimana? Orang bilang gue ngelawan arus. Iya. Dan lu nyadarin lu ngelawan arus. Iya, tapi kan yang gue lawan arus yang baik. Yang gue bawa arus yang baik. Kalau gue dibenci sama orang, gue dicaci sama orang, termasuk orang sekitar gue. Tapi kalau dasarnya itu positif, gue rela. Tapi ngorbanin mereka, lu ngerasa ngorbanin mereka nggak sih akhirnya? Kalau mereka, intinya gini deh bang, gue siap-siap kehilangan siapapun. Iya. It's okay. Tapi justru itu gue akan lihat nih, usaha gue untuk memperbaiki diri gue, diterima orang atau tidak. Kalau diterima, berarti dia adalah orang yang baik. Tapi kalau dia menghilang dari gue, berarti dia tidak setuju gue berubah lebih baik. Lu sevisi nggak masalah itu masalahnya? Visi nggak visi kan gue belum pernikahan bang. Berarti kalau ditanya ke depannya, jalanin dulu aja. Jalanin dulu lah. Inilah prosesnya. Ya. Kalau emang cocok, akhirnya berjodoh. Yes. Kalau memang tidak. Karena lu punya jalan lu sendiri. Betul. Nah yang gue garis bawahin tadi adalah lu pengen menjadi orang yang lebih baik. Yes. Menurut lu dengan lu melakukan ini semua, lu akan menjadi orang yang lebih baik gitu? Of course, karena gue jadi tahu kalau berbicara itu harus hati-hati. Oke. Apalagi gue seorang public figure. Atau influencer. Oke. Sisanya? Sisanya maksudnya? Menjadi lebih baik kan komponennya bukan cuma itu. Salah satunya dengan gue tidak mengucapkan itu lagi. Salah satunya bisa juga gue bilang dengan coba lu mengerti perasaan pasangan lu. Itu menjadi lebih baik loh. Itu bisa loh. Kayak lu mengerti posisi mereka juga susah. Ini juga gue jadi curhat ya. Iya. Ya. Emang ini tempatnya. Nah, stress. Iya. Lu ngerasa gak sih? Perspektif lu benar. Tapi egonya ada. Tapi ketika cewek lu ngomong, tapi gini, dan lu gak bersetuju dengan itu. Kalau kamu bisa, tolong ikutin aku dong. Tapi dia juga punya perasaan, dia juga punya keluarga. Lu gak pengen jadi lebih baik buat dia gak sih? Of course iya dong. Berarti, apa tuh? Ya gue harus konsisten. Lebih baik terus. Lebih baik terus. Tapi dengan adanya masalah kayak begini, apa yang lo harus lakuin? Yang pertama gue harus kasih tahu dia apa motif gue. Minta maaf. Oh iya, of course. Publik menunggu itu juga nggak sih sebenarnya? Minta maaf untuk apa? Untuk isu yang lo bikin yang akhirnya membuat jadi banyak pro dan kontra. Gue udah bilang kok kalau apa yang gue bilang ini mensudutkan, menyindir, membuat hati tidak enak, gue minta maaf. Karena bukan itu tujuan gue. Oh, dan itu udah lakukan? Oh, udah lakuin. Tapi apa yang lu tangkap dari mereka yang mereka mau dari lu setelah adanya kasus ini? Ya mungkin karena mereka masih menggunakan kalimat itu, jadi mereka menolak. Itu yang lu tangkap? Yes. Nggak ada motif lain lagi yang lu tangkap? Nggak ada. Jadi intinya orang itu nggak bisa menerima bahwa apa kata yang mereka katakan itu adalah sebuah kata kasar yang mereka harus berhati-hati menggunakannya. Yeah. Tapi poin khusus lu adalah nggak apa-apa lu pakai. Kalau misalnya lu pakai bukan di ruang publik. Yes. Karena kalau di ruang publik, terutama di depan anak-anak, karena lu concern lu ke sana, mereka akan ngikutin itu. Yes. Akan ada generasi-generasi anjay kalau dibilang ya. Yes. Semua pakai kata anjay di mana-mana. Oke, my last question buat lu. Gimana keluarga lu? Lu sama keluarga lu harmonis gak? Harmonis. Orang tua gue seorang pendidik dari sudah 40 tahun. Ngajar S1, S2, S3. Oke. Berarti seorang dosen. Iya. Yes. Seorang praktisi edukasi lah. Yes. Oke. Dan ini adalah sebagian dari edukasi. Iya betul. Oke. Mereka dengan banyaknya lu diserang. Iya. Mereka gimana? Hati-hati. Lebih berhati-hati dalam mengemas sesuatu. Apa artinya? Contoh. Kemarin pas gua bawa narasumber yang pertama. Cara gua masih menggebu-gebu. Koreksi. Gue ngerasa tuh. Ya, koreksi. Oke, di konten kedua gue harus koreksi, lebih diperhalus lagi. Konten ketiga dan selanjutnya gitu. Nah itu adalah pembelajaran bang. Sampai situ aja sih. Baru itu yang lo dapat. Baru itu. Tapi kalau keluarga gue, selama konten lo bersifat positif, lakukan. Mereka nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Walaupun resikonya mereka juga bisa kena hujat. Of course. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting
Yang penting gini. Lu yang ngomong apa keluarga lu yang Keluarga ngomong gua. nih? Yang Oke. penting kan lu kenal kakak gua. Lu kan pernah satu tim sama kakak Gua gua. kenal kan? kakak lu Angga, dia dulu atlet basket profesional, gua kenal dia junior gua. Ya. Selama yang gua lakuin ini positif dan tidak melanggar hukum, lu mau jalanin. Walaupun konsekuensinya lu bisa dihujat satu Indonesia. It's okay. Lu gak ada masalah. Nggak apa-apa. Kehilangan pasangan lu nanti lu juga gak ada masalah. Nggak apa-apa. Buat apa? Buat mengedukasi bangsa ini. Hanya setitik itu Oh doang. iya dong. Bang, ingat nggak Bung Karno pernah bilang apa? Perjuangan saya saat ini mudah hanya melawan penjajah. Oh iya. Tapi esok perjuanganmu akan lebih berat. Karena apa? Ngelawan bangsamu sendiri. Bangsamu sendiri. Ini buktinya, Bang. Bisa kebalik gak? Lu yang ngelawan bangsa ini. Oh enggak dong. Kenapa lu bisa ngomong gitu? Karena gua mengedukasi bangsa ini, kalau hal itu tuh bisa bermakna salah, hati-hati. Itu pesan gua. Hati-hati aja. Iya. Gunakan di yang tepat gitu loh. Itu sih Kalau gini deh, di TV tepat nggak ngomong kayak gitu. nggak tepat. Ya udah. Emang ada yang ngomong di TV Ya gitu? Allah, perlu gua liatin YouTube-nya. Ada. Kalau di YouTube Live. Kalau di YouTube boleh nggak? Di YouTube Ini bukan TV. Oke, di YouTube kan setahu gue ya karena gue baru join di YouTube ya. Iya. Ada tulisannya konten ini dapat digunakan oleh anak kecil, ditonton oleh anak kecil atau tidak. Kalau lu tulis tidak dan anak kecil sampai ngelihat, salahnya orang tua. Nggak mengawasi. Tapi kalau lu tulisnya di anak kecil boleh lihat itu, ya itu salah berat. Oh, jadi segmennya masuknya kemana? Segmennya dong. Gue jadi mikir juga nih. Di konten gue ada tuh. Gua Segmennya apa? basket, sport. Oke, bukan. Segmennya Semua umur. anak kecil atau apa kan ada dua kan? Semua umur. Dewasa lah maksudnya. Bukan kids kan? Bukan kids. Ya udah. Nggak masuk. Tapi di situ gue ada ngomong, anjing, refleks lu tiba-tiba lagi nembak nggak masuk. Nggak sempet lu mikir, itu pola kebiasaan. Kan? Ya, tapi kalau KP ini ngelihat ya jangan salahkan gue juga. Ya itu gue setuju. Berarti kita harus lebih berhati-hati. Yes, kuncinya itu aja. Berhati-hati kalau itu di publik. Berhati-hati kalau itu di anak kecil. Ya, karena dia bisa niru, apalagi lu adalah role modelnya dia. Ya udah, itu tujuan gue. Jangan sampai titik kita itu. mengajari anak kecil itu untuk melakukan apa yang kita lakukan. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Dan lu berani ngorbanin banyak hal untuk hal kayak begitu. Kenapa enggak? Nice. Alright. Munafik? Tergantung orang ngeliatnya seperti Ya apa. udah, tergantung juga kalau gue siap untuk kehilangan orang itu kalau gue berdiri di satu hal yang baik. Kecuali tolong dibalik. Kalau gue siap kehilangan orang banyak tapi gue salah, yang gue bawa ini adalah menjerumuskan, itu konyol. Konyol. Udah ngajarin jelek, lu hilang semuanya, itu konyol. Lu ngajarin bagus, hilang semuanya, pengorbanan. Cinta lo sama pasangan lo harganya segitu doang dong jadinya. Oh beda, jangan ditembak ke situ. Nggak masuk tuh ya? Nggak masuk, gitu. Oke kalau begitu. Justru gue malah bisa tahu pacar gue kalau memang siap kehilangan gue dengan gara-gara ini, berarti cuma segitu doang selama kita menjalani hubungan. Belum nikah. Kita diskusiin itu lain waktu deh. Kepanjangan soalnya. Ya udah. Mantap. Thank you. Bentar, satu dulu. Ada lagi. Edukasi gue, lu setuju apa enggak? Kalau dari edukasi, gue setuju 100%. Itu edukatif, itu informatif. Dan lu memberikan kepada kita semua satu pembelajaran bangsa ini bahwa anjay itu mengandung arti kata anjing. Berawal dari situ. Penggunaannya harus berhati-hati. Jangan gunakan itu di ruang publik. Jangan gunakan itu di depan anak-anak yang belum mengerti. Gitu kan? Artinya, di sini lu berhasil membuat kita semua sadar bahwa anjay itu adalah kata yang kasar, yang diperhalus. Gitu kan? Itu gue deal. Tapi impact-nya yang akhirnya kemudian ke depannya, gue menyayangkan aja jalan lu akhirnya jadi berat. Udah itu. Kenapa harus berat? Orang kita positif. No problem kalau lu nya kuat. Oke, kalau begitu. Thank you. Thank you. Thank you.